Ya, kalau nenek sakit kita doakan nenek cepat sembuh. Ya, sekarang kita mulai berdoa dulu sebelum belajar. Kalian coba pimpin. Duduk siap, siap berdoa. Sebelum belajar, Ibu absen dulu. Bentar, tadi yang kesekolah siapa? Ya, kalian semangat belajarnya. Ayo kita lakukan breathing dulu. Coba semuanya berdiri. Ya. Nah, hari ini Ibu akan mengenalkan pembelajaran baru, yaitu pembelajaran coding. Apa itu coding? Apakah ada yang tahu? Coding apa? Belum tahu ya? Coding itu adalah pemrograman atau belajar tentang teknologi digital atau bisa komputer. Nah, di sini kita belajar tentang berpikir komposisional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial dengan topik pola dalam kebiasaan sehari-hari di rumah. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Tujuan pembelajaran tentang ini yaitu pertama, mengidentifikasi pola dari kebiasaan sehari-hari di rumah seperti bangun tidur, mandi, sarapan, dan lain-lain. Dua, menyusun urutan pola kebiasaan menggunakan simbol panah atau simbol waktu. Yang ketiga, menyimpulkan manfaat dari mengetahui pola kebiasaan terhadap keterampilan hidup serta menceritakan hasil pengamatan pola rutinitas diri atau orang tua di rumah. Nah, kita hari ini belajar tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Coba Deni, apa itu berpikir komputasional? Tahu nggak? Berpikir komputasional itu adalah belajar cara berpikir seperti seorang programmer untuk memecahkan masalah secara sistematis dan logis. Kalau programmer itu biasanya berhubungan dengan komputer. Jadi pembelajaran coding ini berhubungan dengan teknologi dari komputer dan yang lainnya. Nah, di sini ada 4 prinsip dasar berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, algoritma, dan abstrak. Pertama, dekomposisi, yaitu apa? Ya, betul, memecahkan masalah. Dekomposisi adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil supaya lebih mudah diselesaikan. Contohnya adalah langkah-langkah mandi pagi. Coba siapa yang bisa menyusun gambar ini ke depan? Tuh, ya Fitri, coba kamu susun gambar ini di bangku kemeja. Pertama, bangku apa ini langkah-langkah mandi pagi pertama yang harus dilakukan? Ya, pertama yang dilakukan adalah menyiapkan air hangat. Yang kedua apa itu?
kehidupan sehari-hari kita, baik dari awal sampai akhir, dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, dari pagi sampai malam kegiatan kita sehari-hari. Coba siapa yang bisa menyebutkan contoh kegiatan sehari-hari kita? Ibu ada, ibu suruh ke depan ya. Yuda, coba susun gambar ini yang pertama dari bangun dulu. Oh, pertama yang kedua sarapan. Udah sarapan apa? Nah, udah sarapan mah aku sekolah ya. Yuda menyebutkan urutan yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan Yuda mengatakan pertama bangun pagi, kedua mandi. Di sini kita masuk ke contoh pembiasaan 7 Indonesia, anak Indonesia hebat. Pengenalan pola dalam menyusun kegiatan sehari-hari kita di rumah dan di sekolah. Yang ketiga ada atraksi menyaring informasi, yaitu memilih informasi yang penting saja dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Contohnya, kalian ke sekolah harus bawa apa? Buku. Yes. Betul nggak? Betul. Kalau ibu mau mengerti, berarti harus ada apa? Laptop. Ya, laptop atau komputer. Jadi kita memilih informasi yang pentingnya saja. Yang keempat, algoritma atau instruksi langkah demi langkah. Contohnya mengatur urutan kegiatan saat bangun tidur. Kayak tadi, pertama, coba yang harus kita lakukan saat bangun tidur apa? Buka mata, terus apa lagi? Terus apa? Duduk di tempat tidur, terus tempat tidur, lalu mandi. Jadi itu ada urutan-urutan dari awal sampai akhir, ada langkah-langkahnya. Contoh kalau dalam komputer itu yang kayak tadi, contohnya ibu mau mengetik di Microsoft Word. Pertama, ibu buka dulu filenya, terus yang kedua kan harus hafal dulu di mana letak huruf-hurufnya, lalu kita mengetik, udah mengetik, ada hasilnya, kita bisa di print lalu dibaca oleh kalian. Contohnya ibu mau membuat tugas untuk kalian, kayak seperti itu ya, mengerti? Nah, sebelum kita belajar, karena kita dalam tahap ini kita fokus ke pembelajaran mengenal pola. Sebelum mengenal pola, ibu akan memperlihatkan video di depan. Coba semuanya perhatikan videonya ya. Kalian sudah melihat videonya, apa yang ada di video tersebut? Iya, bangun tidur berarti kegiatan sehari-hari. Ya, yang dilakukan anak tersebut yang pertama tadi apa? Bangun tidur, terus apa? Mematikan alarm, terus apa lagi? Iya, olahraga, mandi, udah mandi, terusan sarapan, udah sarapan, berangkat ke sekolah, udah pulang sekolah dia apa? Istirahat, udah istirahat, beribadah, terusan malam harinya makan dulu, belajar sampai tidur kembali. Jadi tiap kegiatan itu harus sesuai dengan langkah-langkah urutan yang benar. Nah, kita hari ini belajar tentang pola. Apa itu pola? Yang tahu apa itu pola?
diulang tiap hari. Ya, sama seperti ibu belajar komputer. Contohnya, yang pertama colokin dulu colokannya, membuka laptopnya, terusan membuka filenya. Dalam apapun itu harus sesuai dengan urutannya. Contohnya kalian mau pergi sekolah, pastikan pergi ke sekolah itu pertama kan menyiapkan dulu bukunya, menyiapkan seragamnya, sama pembelajaran coding ini juga seperti kegiatan kita sehari-hari. Makanya ada pembelajaran ini karena sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya bangun tidur, terus mandi, sarapan, berangkat ke sekolah. Itu kegiatan pagi hari. Yang malamnya makan malam, udah makan, sikat gigi, lalu tidur. Dalam berpikir komputasional ini, pola membantu kita menyelesaikan masalah. Nah, contoh pola kebiasaan di rumah. Apabila pagi, bangun pagi, sarapan, berangkat. Itu rutinitas pagi. Kalau siang, makan siang, istirahat, bermain, serta kalau ada yang ngaji, biasanya suka ngaji dulu ya, beribadah. Rutinitas siang sama juga seperti rutinitas malam, makan malam, belanja dan tidur. Semua ini adalah pola berulang yang bisa dianalisis dan disusun secara logis. Nah, untuk tugas kalian nanti kalian harus menyusun jadwal kegiatan harian kalian dari hari Senin sampai hari Minggu. Ya. Nanti ibu dikasih tugasnya. Dalam pengenalan pola ini juga, pola dalam kebiasaan sehari-hari di rumah ada pertama pola warna dan bentuk. Contohnya aktivitas pagi. Ibu di sini mengasihkan simbol bangun tidur. Dikasih simbolnya lingkaran. Terusan untuk persegi mandi. Terusan yang sarapan untuk simbolnya segi 3 warna hijau. Sementara untuk pola gerakan beribadah dan aktivitas belajar contohnya. Di sini untuk beribadah ada gambar seperti itu simbolnya. Kalau belajar simbolnya buku, belajar tepat waktu, ada gambar jam, dan di sini juga tidur. Ya. Sekarang identifikasi penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari dengan pengenalan pola. Kalian tugasnya membuat kegiatan harian, jadwal kalian sehari-hari, pasti setiap orang berbeda, mulai dari waktu, terus sama lagi kegiatan, sama nanti harus digambar simbolnya. Ibu akan bagikan yang satu. Ya. Berarti harian kalian 4 hari. Sudah berapa menit? Isi waktu kegiatan sama simbolnya. Jangan lupa tulis hari nama kamu ya. Tempelkan di karton kalian. Coba. Nah, tempelkan. Ya. Siapa yang mau ke depan? Coba. Sana? Sudah. Sudah. Wakil